Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A ingin menjelaskan materi tentang minyak atsiri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Adisa Lutfi Safana dan teman-teman saya, Ade Putra Dinata, Adelia Marsyanda, Adelia Ramadhani, Anissa Uzatul, Arini Dwi Anafsi, Binti Mafirah, dan yang terakhir Casya Asifa. Di sini kami akan membahas tentang definisi, polaritas, penyarian, identifikasi, dan isolasi minyak atsiri. Langsung saja untuk materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Definisi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah suatu zat utama yang berbau yang terdapat pada tanaman karena sifatnya yang spesifik, yaitu mudah menguap pada temperatur biasa di udara. Maka zat itu diberi nama fatty oils atau minyak yang menguap. Minyak ether atau minyak esensial diberi nama karena minyak itu mewakili bau dari tanaman asalnya dalam keadaan segar dan murni tanpa pencemaran. Minyak atsiri umumnya tidak berwarna, namun pada membentuk resin atau warnanya akan menjadi lebih tua atau lebih gelap. Bejana tersebut juga diisi sepenuhnya mungkin, sehingga tidak memungkinkan berhubungan langsung dengan oksigen di udara. Cara penyimpanannya ditutup rapat serta disimpan dengan suhu kering atau sejuk. Kemudian minyak atsiri terkandung dalam berbagai organ, seperti di dalam rambut kelenjar, di dalam saluran minyak yang disebut vitae. Pada kandungan bunga mawar, kandungan minyak terdapat banyak pada pusat mahkota bunga. Sedangkan kulit kayu manis itu terdapat minyak esensial di bagian batang kayu manis. Kemudian pada daun jeruk banyak terdapat minyak di bagian kulit dan di dalam helai daun. Pembentukan dan penyimpanan minyak atsiri terdapat di bagian tanaman yang berbeda-beda. Pada tanaman mawar, hampir sebagian besar minyak atsiri tersimpan pada bagian mahkota bunga mawar. Pada kulit kayu manis, minyak tersimpan di bagian kulit kayu dan daun. Minyak atsiri pada tanaman suku Apiaceae tersimpan di bagian perikarpium buah. Pada tanaman menta sp, minyak atsiri tersimpan di bagian dalam kelenjar minyak daun dan batang. Pada tanaman jeruk, ada yang tersimpan di bagian mahkota bunga atau di kulit buah. Oleh karena itu, bahan yang dipakai sebagai rempah atau simplicia dapat berasal dari kulit, batang, bunga, buah, kuncup, daun, akar, rimpang atau seluruh bagian tanaman di atas tanah. Minyak atsiri dapat berbentuk secara langsung oleh protoplasma akibat adanya peruraian lapisan resin dari dinding sel oleh karena hidrolisis dari glikosida tertentu. Peranan paling utama dari minyak atsiri terdapat tumbuhan. Itu sendiri adalah sebagian pengusir serangga, mencegah daun dan bunga rusak, serta sebagai pengusir hewan-hewan pemakan daun lainnya. Namun sebaliknya, minyak atsiri juga berfungsi sebagai penarik serangga guna membantu terjadinya penyerbukan silang dari bunga. Apa saja sifat minyak atsiri? Minyak atsiri merupakan senyawa minyak yang berasal dari bahan tumbuhan dengan beberapa sifat, yaitu sangat mudah menguap bila dibiarkan di udara terbuka, memiliki bau khas seperti tumbuhan aslinya, umumnya tidak berwarna tetapi memiliki warna gelap karena mengalami oksidasi dan pendamaran. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari Anissa Uzatul. Minyak atsiri merupakan jenis minyak nonpolar, sehingga minyak atsiri dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti N-heksan. Pelarut polar seperti etanol merupakan pelarut sangat cocok untuk mengekstrak senyawa fenolik. Kenapa minyak atsiri tidak larut dalam air? Karena memiliki titik uap yang rendah sehingga mudah menguap, lalu mengandung komponen yang kuat sehingga berpengaruh terhadap indera penciuman. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang penyarian. Di sini saya akan menjelaskan dua golongan penyarian. Yang pertama yaitu golongan fenilpropan dan yang kedua yaitu golongan terpenoid.
Pada golongan fenilpropan, minyak atsiri disusun oleh golongan fenilpropanoid. Golongan fenilpropanoid adalah senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi luas, seperti anti kanker atau podofilotoksin. Filantin berefek sebagai hepatoprotektor dan stimulan kekebalan dalam tanaman meniran atau Phyllanthus niruri. Anti-aterosklerosis atau stilbenoid dan resveratrol, anti diabetes atau cinamaldehid yang terkandung dalam kulit kayu manis atau Cinnamomum bourbani, dan eugenol yang merupakan bahan antiseptik gigi yang diperoleh dari kuncup bunga cengkeh atau Syzygium aromaticum. Berbagai bahan parfum atau aroma terapi juga merupakan senyawa fenilpropanoid. Kemudian yang kedua yaitu golongan terpenoid. Terpena merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak diproduksi oleh tumbuhan dan terutama terkandung pada getah dan fokulasenya. Pada tumbuhan, senyawa-senyawa golongan terpena dan modifikasinya, terpenoid merupakan metabolit sekunder. Identifikasi minyak atsiri. Minyak atsiri diteteskan sebanyak 1 tetes pada sepotong kertas saring dan didiamkan selama beberapa menit. Setelah beberapa menit, minyak atsiri akan menguap dengan sempurna tanpa meninggalkan noda transparan. Tumbuhan sembukan segar sebanyak lebih kurang 3 kg didestilasi secara bertahap sebanyak 3 kali, dan setiap kali destilasi menggunakan lebih kurang 1 kg tumbuhan sembukan segar. Tumbuhan sembukan yang telah dipotong kecil-kecil kemudian didestilasi dengan alat destilasi uap. Dandang yang digunakan dilengkapi dengan kondensor, kemudian dipanaskan. Hasil dari destilasi uap, minyak yang diperoleh terpisah dari air. Namun, minyak perlu dibebaskan lagi dari sisa-sisa air. Destilasi yang diperoleh merupakan campuran minyak dengan air yang selanjutnya dipisahkan dalam corong pisah. Untuk memisahkan sempurna, destilat ditambahkan natrium klorida NaCl agar minyak yang teremulsi terpisah. Fase air ditampung dengan Erlenmeyer untuk dipisahkan lagi karena kemungkinan masih mengandung sedikit minyak yang teremulsi. Fase ini yaitu fase air ini ditambahkan dengan pelarut H-heksan PA dan dilakukan pengocokan. Kemudian didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas N-heksan ditampung dan lapisan bawah air dibuang. Ekstra N-heksan yang diperoleh kemudian diluapkan menggunakan alat rotari vakum evaporator hingga diperoleh minyak yang tersisa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.